Para pemirsa HDV Allah muliakan, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita sedang membahas satu tema, yaitu agar dakwah tidak sekedar seruan. Jadi dakwah ini harus diupayakan agar menjadi sebuah media perubahan di tengah-tengah masyarakat tempat kita berdakwah, ya. Jadi tadi kita sudah sebutkan bagaimana harusnya orang-orang yang menerima dakwah. Allah umpamakan orang-orang yang menerima dakwah itu adalah bagaikan tanaman. Yang tanaman itu tidak kemudian statis begitu saja, tapi tanaman itu akan terus berubah dari waktu ke waktu, ya. Allah umpamakan tanaman itu adalah kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Fastaghlala, ya, lalu menjadi besarlah dia. Fastawa ala suqihi, dan tegak lurus di atas pokoknya. Nah, jadi dakwah itu harus membawa perubahan ke tengah-tengah masyarakat, bagaikan perubahan tanaman dari waktu ke waktu, ya. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, tadi juga kita sudah sebutkan ada sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Mesir terkenal. Beliau bernama Asy-Syaikh Mustafa Al-Khalayaini, dengan kitab beliau Iwadun Nasyiin, nasihat kepada orang-orang yang sedang tumbuh, ya. Jadi bisa saja yang kita artikan yang tumbuh ini adalah orang-orang yang sedang menjalani masa-masa remaja, ya. Jadi adalah orang-orang yang usianya masih muda, ya, masih tumbuh. Atau bisa juga kita maknai sebagai orang-orang yang menerima dakwah, ya, bahwa mereka ini harus tetap tumbuh dari waktu ke waktu, ya. Tidak kemudian hidup mereka statis, tidak berubah, tapi mereka itu harus terus berubah dari waktu ke waktu. Tentu saja perubahan yang kita maksud adalah perubahan ke arah yang baik, yang positif dan seterusnya. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, kita boleh lihat Syekh Mustafa Al-Khalayaini menyusun tema-tema perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa saja materi-materi yang harus disampaikan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat ini kemudian berubah cara mereka berpikir, berubah cara mereka bersikap, ya, berperilaku dan sebagainya. Sebagian sifat-sifat sudah saya sebutkan tadi. Misalnya beliau menyebut sifat-sifat positif seperti al-iqdam, maju ke depan. Nah, jadi seorang yang menerima dakwah harusnya juga merasa bertanggung jawab terhadap dakwah ini. Jadi dakwah ini jangan diserahkan kepada para ustadz saja, hanya diserahkan kepada dosen, kepada guru-guru agama, ya. Tidak, tapi dakwah ini harus menjadi sikap hidup masyarakat. Karena seseorang disebut beruntung adalah apabila seseorang itu telah berdakwah. Apabila dia hanya beriman dan beramal salih saja, tapi dia tidak pernah berdakwah dan tidak mau berdakwah, maka dia belum beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan dalam sebuah ungkapan beliau saat beliau membahas begitu pentingnya surat Al-Asr bagi kaum muslimin. Beliau katakan bahwa law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya melainkan hanya surat ini saja, itu surat Al-Asr, lakafathum, maka surat ini sudah cukup bagi makhluknya. Nah, jadi tentu saja ada 114 surat dalam Al-Quran, tetapi dengan hanya mengamalkan satu surat ini saja sebenarnya sudah mencukupi bagi kita, ya, hamba-hamba Allah ini. Kenapa? Karena isi dari surat Al-Asr itu sudah mencakup keseluruhan Al-Quranul Karim. 114 surat itu. Yaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya sampai kepada An-Nas, 114 surat seluruhnya. Jadi
dengan hanya mengamalkan satu surat ini saja, itu sebenarnya kita sudah mengamalkan keseluruhan Al-Quran. Sehingga Imam Syafi'i sampai mengatakan seperti itu. Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah selain dari surat ini, maka sudah cukup bagi makhluknya. Jadi para pemirsa TV Allah muliakan, jadi di dalam surah Al-Asr itu disebutkan ya, kerugian manusia bila mereka tidak mau beriman, kerugian mereka jika mereka tidak mau beramal saleh, jika mereka tidak mau berdakwah dan tidak mau saling menasihati dengan kesabaran. Jadi para pemirsa TV Allah muliakan, jadi dakwah ini bagian dari kehidupan yang membuat kita menjadi beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu nasihat penting ya yang disampaikan oleh salah seorang ulama dakwah yang lain ya. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Abdul Salam Khadr Asy-Syaqari ya. Dengan kitab beliau As-Sunanu wal Mubtada'at ya. Nah, di kitab ini ya Syekh Muhammad Abdul Salam menyebutkan nasihat beliau kepada kita ya, khususnya kepada sadah wa qadah. Jadi yang dimaksud dengan sadah qadah ini apa? Itulah maksudnya adalah para pemimpin, para panglima. Nah, beliau katakan di sini fa ilaikum masyayikhus sajajid jami'an wa antum sadah wa qadatu haula'il qaumi wa ri'ayatuhum. Jadi memang ada hal-hal yang menjadi prioritas dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ya. Masyarakat harus bisa digerakkan oleh mereka menjadi masyarakat yang merubah sikap mereka dari waktu ke waktu ke arah yang lebih baik. Nah, apa sifat-sifat para tokoh dan para pemimpin ini sehingga mereka bisa menggerakkan masyarakat mereka menjadi masyarakat yang mau merubah cara berfikir mereka, mau merubah cara bersikap dan berakhlak mereka dan seterusnya. Nah, beliau di sini menyebutkan kepada kalian seluruhnya, wahai syekh-syekh yang rajin bersujud, wahai para pemimpin, wahai para panglima masyarakat, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, beliau kemudian mengutip hadis Rasulullah SAW. Kalian seluruhnya adalah pemimpin dan kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinan kalian. Qad katabtu hadzal kitabal mubin wa nasahtu lakum wa ana lakum nasihun amin kay tansihu haula'il masakin alladhina ya'maruna fil islam al-50 was-60 was-70 wat-90 wa yamutuna wa lam yadhuqu lil islam wal iman halawatan wala ta'man. Nah, dijelaskan oleh beliau, aku nasihati kalian semuanya, wahai tokoh masyarakat, wahai tokoh-tokoh agama, dan aku ini adalah penasihat terpercaya untuk kalian seluruhnya. Agar kalian menasihati orang-orang yang telah lama hidup dalam Islam, sampai mereka hidup dalam Islam selama 50 tahun, hidup dalam Islam 60 tahun, hidup dalam Islam ini 70 tahun, bahkan hidup dalam Islam ini 90 tahun. Wa yamutuna wa lam yadhuqu lil Islam wal iman halawatan wala ta'man. Tetapi mereka meninggal dunia dalam keadaan belum merasakan manisnya iman dan Islam. Ini para pemirsa TV Allah mereka sudah lama hidup dalam Islam, bahkan nenek moyangnya adalah orang-orang Islam, Islam keturunan ya. Tetapi ternyata mereka tidak merasakan manisnya iman dan Islam. Nah, kemudian kata beliau kemudian adalah litumadihim fi jahalatihim wa li'adamil wa'adhil mu'athirin wal mursyidin al mukhlisin. Kenapa mereka hidup demikian lama tetapi mereka tidak merasakan manisnya iman, tidak merasakan manisnya Islam? Adalah karena kebodohan mereka. Itu
Itu alasan pertama. Karena kebodohan masyarakat tersebut dari ajaran agama yang benar. Dan yang alasan yang kedua adalah wali'adamil wu'adhil mu'athirin wal mursyidin al mukhlisin. Karena yang kedua adalah ketiadaan pemberi nasihat yang dapat mempengaruhi masyarakat. Tidak ada penasihat yang mursyidin, yang memberikan petunjuk bimbingan yang benar kepada masyarakat, yang mukhlis, yang ikhlas dalam setiap bimbingan mereka itu. Nah, ini persoalan para pemirsa yang Allah muliakan. Kata beliau adalah kenapa masyarakat yang sudah lama hidup, sampai ada di antara mereka hidup 50 tahun dalam agama ini, ada yang hidup 60 tahun, hidup 70 tahun, hidup 90 tahun bahkan, tapi tidak merasakan manisnya iman dan Islam. Itu alasannya. Pertama adalah karena kebodohan mereka terhadap ajaran Islam, dan yang kedua adalah karena tidak adanya para pemberi nasihat yang berpengaruh, yang bisa mempengaruhi, dan juga para mursyid yang ikhlas. Ini dia. Jadi para tokoh-tokoh masyarakat ini harus ikhlas dalam berdakwah, ya, bahwa mereka berdakwah tidak mengharapkan mereka dipuji oleh masyarakat mereka, tidak mengharapkan diberikan sesuatu oleh masyarakat mereka. Tetapi kalau diberi, itu kita syukuri. Tapi tidak diberi pun tidak masalah. Dakwah tetap berjalan di tengah-tengah masyarakat. Fa'aqtarihu alaikum ya ru'asa al-qawm an taqra'u lahum kutubal ilmi. Ya, jadi bagaimana agar mereka itu bisa merasakan manisnya iman dan Islam itu? Maka beliau kemudian mengatakan, aku sarankan kepada kalian, wahai tokoh-tokoh agama, wahai tokoh-tokoh masyarakat, agar kalian membacakan kepada masyarakat kalian itu kutubal ilmi, buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku ilmu pengetahuan inilah yang kemudian membuat masyarakat bisa merasakan manis iman dan Islam. Ya, harus ada buku-buku ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat itu. Wa tahuthuhum fiha ala qira'atil kitabil aziz bitafsir wa tartil wa tadabbur wa tafahum wa ta'aqul, dan menganjurkan masyarakat kalian itu untuk membaca Al-Quran dengan tafsir. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tapi membacanya dengan tafsir, tahu makna-makna ayat yang dibaca tersebut. Wat tartil, membacanya dengan perlahan, mentadaburi Al-Quran itu, memahami Al-Quran itu, kemudian mencerna, ya, memahami dengan baik. Wa qarraru alaihim hifdha mi'ati haditsin nabawiyyin takunu jami'atan lil aqaid wa ahkam al halal wal haram wal ibadat wal muamalat wal adhkar wal akhlaq wal adab wat targhib wat tarhib. Nah, saran beliau yang kedua ini meskipun terasa sangat sulit, beliau katakan bahwa dan menganjurkan masyarakat kalian itu untuk menghafal. Berapa banyak yang harus dihafal? Menghafal 200 hadis Nabi. Nah, jadi kalau Al-Quran tadi dibaca, kemudian dipahami maknanya dengan kitab-kitab tafsir yang ada, kemudian juga mengajak masyarakatnya untuk menghafal 200 hadis Nabi. Masya Allah. Ya, yang berkaitan dengan akidah, tentang hukum halal dan haram, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang zikir, tentang akhlak, tentang adab, tentang targhib wa tarhib. Ya. Nah, jadi semua ajaran-ajaran yang kita sebut tadi, ya, itu semuanya ada dalam 200 hadis. Maka beliau menyarankan kepada masyarakat juga menghafal 200 hadis ini. Nah, sebenarnya ada yang lebih sederhana dari saran beliau ini. Misalnya disarankan oleh salah seorang ulama dakwah dari Mesir. Beliau bernama Sa'id Hawa. Dalam kitab beliau dalam kitab beliau Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, ya. Nah, beliau di situ menyarankan agar kita membaca 3 kitab, ya, supaya kita memahami hukum-hukum yang kita sebut tadi berkaitan dengan akidah, tentang hukum halal dan haram, ibadah, muamalah, zikir-zikir, akhlak, adab, dan targhib wa tarhib. Beliau menyarankan kita untuk membaca kitab saja, tiga kitab saja. Yaitu yang pertama adalah kitab Al-Adhkar, tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin, juga tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Dan yang ketiga adalah kitab
Matan Arba'in An-Nawawiyah, juga tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi tidak mesti seperti yang beliau sebut ini ya, seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Salam dalam kitab As-Sunnah wal Mubtada'at, bahwa masyarakat ini harus bisa menghafal 200 hadis, tidak. Tapi mengetahui ada sekian banyak hukum-hukum dalam sekian banyak hadis itu sudah memadai. Misalnya hadis-hadis yang tersebut dalam 3 kitab yang kita sudah sebut tadi ya, kitab Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, dan kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Nah, jadi para ustaz yang Allah muliakan, jadi ada target dalam dakwah ini. Jadi tidak sekedar seruan ya. Nah, kita melihat hari ini dakwah itu hanya terbatas banyak dilakukan di mimbar-mimbar ya, di mimbar-mimbar masjid ya, kemudian di majelis-majelis pengajian ya, itu ada yang ustadznya yang menyampaikan dakwah ya. Padahal sebenarnya dakwah itu tidak sesempit itu. Dakwah itu bisa dilakukan dimanapun, bisa dilakukan di kapanpun. Bahkan waktu dakwah itu 24 jam ya. Berbeda dengan profesi kita yang lain ya. Profesi-profesi itu ada waktu kerja, ada waktu istirahat, dan seterusnya. Nah, dalam dakwah ini tidak ada waktu istirahat ya. Jadi semua waktu itu adalah untuk dakwah ya. Kita terjaga dalam dakwah, kita tertidur pun dalam dakwah. Nah, jadi dakwah itu sebenarnya sangat-sangat luas ya. Bahwa pemaknaan dakwah selama ini yang hanya di atas mimbar, ya dalam dakwah. Nah, gitu kan masyarakat pemahaman dakwahnya sangat sempit ya. Menganggap dakwah itu kalau di mimbar, ya, kalau di pengajian gitu kan, di masjid, di musala, dan seterusnya. Padahal dakwah itu bisa dilakukan dimanapun ya. Selepas saya dari Ustadz menjawab ini, saya bisa berdakwah dimanapun. Nah, karena dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu bukan profesi kita. Profesi kita adalah pedagang, profesi kita adalah petani, profesi kita adalah pegawai negeri, pegawai swasta, atau profesi-profesi yang lain. Dakwah itu bukan profesi kita. Dakwah itu kewajiban kita. Nah, itu yang harus diingatkan kembali kepada kita semua para pemirsa TV Allah muliakan. Dakwah itu kewajiban kita, bukan profesi kita. Karena profesi itu mengenal jam kerja. Dakwah tidak mengenal jam kerja. Bahkan di tempat tidur sekalipun kita bisa berdakwah kepada istri kita, agar kita bisa memperlakukan istri kita dengan baik, ya, dengan santun dan seterusnya. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarga kalian, dan saya adalah orang yang terbaik buat keluarga saya. Nah, jadi dakwah itu tidak sesempit yang dibayangkan. Dakwah itu sangat luas, dan dakwah ini bisa menghasilkan perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, saya ingin lanjutkan sedikit, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.